Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Inaya Fajrianti. Nah, sekarang aku bakal ngasih tahu ke kalian. Kali ini aku nanamnya adalah cassava jenis Casesa. Nah, jadi kalau pada umumnya nanam ubi kayu itu pada umumnya lahannya itu setelah di land clearing atau pengolahan lahan atau pembersihan lahan, setelah lahannya terbuka itu biasanya kita pakai jonder, akar-akar pohon yang gede-gede gitu kan, jadi nggak memungkinkan untuk bisa pakai alat jonder. Jadi kita TOT itu apa ya, tanpa olah tanah. Jadi kita pacul manual kayak gini guys. Nah jadi seperti itu guys. Pengolahan tanah kita yang kita lakukan itu tidak menggunakan mesin jonder. Jadi kita TOT tanpa olah tanah, kita pacul manual, karena memang kita sambil menunggu 1 periode panen atau 2 periode panen sampai akar-akarnya bekas pohon-pohon yang habis kita buka ini lahannya itu dia lapuk gitu. Jadi nantinya periode tanam selanjutnya bisa kita pakai jonder seperti itu. Nah sekarang langsung aja kita bakal liatin ke kalian. Oh iya, aku nggak sendirian guys, aku sama suamiku sana. Itu dia, tapi karena dia nggak camera friendly, jadi dia nggak mau masuk in frame. Oke, ini dia ubinya. Nah ini dia guys, ini ubi kayu jenis Casesa. Nah sebenarnya kita tanam ini karena memang pastinya di sini ada factory-nya ya, ada pabriknya gitu. Jadi kita tanam. Nah ini kurang lebih luasnya 1/2 hektar, tapi sepertinya populasi tanamannya tidak semaksimal 1/2 hektar ya, karena tumpang sari dengan kelapanya tapi masih muda ya, maksudnya masih kecil. Jadi kita berani untuk tumpang sarikan dengan ubi kayu seperti itu. Sebenarnya budidaya ubi kayu itu susah-susah gampang ya guys, tapi kalau dibandingkan dengan nilam menurutku lebih simple ubi kayu. Sebenarnya beratnya ketika ubi kayu adalah ketika teman-teman memutuskan untuk TOT tanpa olah tanah, yaitu pengolahan di awalnya pada saat sebelum tanam kita harus pacul manual seperti itu. Nah setelah itu jarak tanamnya berapa ya? Kita pakai jarak tanam berapa? Kita pakai jarak tanam berapa? 2 meter. 2 meter. Jarak tanam yang kita pakai itu 100 kali 70 guys. Sebenarnya bisa sih 70-90, 70-80, bahkan 70-70 juga bisa. Hanya nanti berpengaruh juga kepada proses ini pertumbuhannya guys. Jadi juga buahnya kalau terlalu rapat penanamannya itu dia bisa kurang maksimal gitu. Jadi kurang ada ruang gitu untuk lebih besar lagi buahnya gitu. Kemudian tahapnya yaitu setelah land clearing, olah tanah, mau TOT atau jonder, setelah itu ya udah langsung nyiapin bibitnya. Untuk populasi bibit tergantung jarak tanam sih, kalau untuk per hektar atau 1/2 hektar gitu. Jadi simple lah. Terus potongan bibitnya diperkirakan aja lah teman-teman, nggak terlalu harus teoritis gitu kan. Diperkirakan aja panjang bibitnya seberapa, kemudian nanti ditancapkan berapa senti, nggak usah terlalu dalam. Dan usahakan kalaupun memilih untuk TOT agak digemburkan gitu guys, supaya dia lebih perakarannya lebih berhasil nantinya. Nggak usah terlalu ditancap dalam, karena nanti buahnya akan ketika besar dia akan masuk banget ke dalam tanah dan proses pemanenannya jadi susah seperti itu. Setelah tanam selesai kita ke maintenance ya teman-teman. Untuk ubi kayu itu sebenarnya susah apa gampang ya? Kan dengar sendiri, lebih gampang daripada nilam. Kenapa lebih gampang daripada nilam? Karena gulmanya tuh nggak terlalu banyak teman-teman. Iya ada sih, tapi ketika sudah ditangani, sudah dilakukan pos atau semprot racun sekali, itu sudah, apalagi kalau ubi sudah berkembang tinggi, udah tumbuh tinggi, nggak terlalu banyak. Untuk racun gulmanya nanti akan aku sematkan di sini, insya Allah kalau nggak lupa, karena suamiku susah banget ditanya lagi controlling. Nah setelah itu pupuk 1 ya,
kalian bisa pakai 2 kali, proses pemupukan bisa 1 kali aja. Tapi kalau aku ini sepertinya 2 kali, tapi untuk dosis 1 kali. Iya, sepertinya ini untuk dosis 1 kali pemupukan, tapi diaplikasikan 2 kali sama suamiku gitu. Proses pemupukannya itu setelah tanam kurang lebih 15 hari, 20 hari, belum cukup sebulan aja udah bisa kalian pupuk. Untuk memaksimalkan dan membantu perakarannya itu, kan nanti kan akar-akar dari ubi itu yang akan tumbuh menjadi, berkembang menjadi buah ya. Jadi harus ini harus maksimal dalam pemupukannya. Oh ya, ada yang aku skip tadi, kelupaan bahwa sebelum tanam biasanya kita pakai ini, perangsang pertumbuhan akar. Biasanya pakai M4 Bio 88. Bio 88 itu ya salah satu jenis ZPT ya, zat pemacu tumbuh akar gitu kan. Supaya apa? Supaya perakarannya banyak gitu kan. Seperti apa sih umur ubi 5 bulan ya? Ini kita kelar nanam September ya. Kelar nanam September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, 5 bulan. Nanti bulan Maret full ini dia masuk 6 bulan. Kita lihat sama-sama guys gimana sih. Batangnya udah segede ini sih. Loh, ini cuma 1 ruas ya. Ada yang 2 ruas, ada yang 1 ruas. Nih ubinya umur kayak gitu guys. Ubinya kasih lihat deh. Tuh ya. Nah, ini ubi umur 5 bulan. 5 bulan. Ada yang masuk nggak ya, babi? Nah itu makan babi. Oh iya, kayak gitu ya. Itu harus ditutup lagi ya, ditutup lagi nggak? Kita hitung ini berapa ubinya ya. Oke, jadi sekarang aku pengen ngasih lihat ke kalian pertumbuhan ubi, buah ubi di dalamnya itu. Oke. Sebenarnya nggak bisa maksimal kita buka sih, karena di dalamnya mungkin ada juga ya yang menonjok. 1 paling gede banget itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Belum, nggak tahu yang ke dalam ya. Dari sini. 7. Oke, udah lumayan gede lah ya. Banyak sekali guys. Ini umur 5 bulan. 5 bulan. Ini nih lagi. Tuh lagi nggak? Sudah itu. Oke, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 guys, 7 buah ini per pohonnya. Nggak tahu yang di dalam itu ada apa enggak, yang bagian akar ke bawah situ. Ini umur 5 bulan guys. 5 bulan, ada yang udah gede banget ini. Tadi dia teman-teman, jadi 1 pohon yang batangnya hanya 1 itu bisa 7 sampai 8. Itu tadi batangnya yang 2. Buah gitu kan buahnya. Sebenarnya kalau pakai zat pemacu tumbuh akar itu lebih bagus lagi guys. Ini yang batang 2. Tapi dulu waktu kita tanam tuh nggak pakai, karena emang apa ya, kondisinya yang nggak memungkinkan kan. Aku lagi hamil gede juga waktu itu, jadi ya udahlah seala kadarnya gitu. Dan ini penanaman pertama kita guys, jadi ini nggak usah luas-luas dulu, kita buat pembibitan. Nah ini yang batang 2 ini 2 ruas ya batangnya. Kalau yang tadi hanya 1 ruas. Let's see apa sih bedanya kalau yang 2 ruas batang dengan 1 ruas batang. Kita hitung ya. Oke. Kita hitung kalau yang tadi berapa? Oh ini 7. Ini ada yang udah lebih gede banget ya. Ini 7 ya tadi. Yang sana 7 tadi. Yang gede, tapi belum terlalu gede banget sih. Karena umurnya juga baru segitu sih. Emang kayak gini nggak apa-apa ya kalau dibuka gini, nggak mengundang babi. Kita hitung yang 2 ya. Batang 2 ruas batang. Apakah lebih bagus? Kan itu jangan. Tadi 1 ruas batang ada 7. Mungkin sekitar 8 ada kali ya di bawah tanahnya itu. Ya ada. Kita hitung yang ini. Ini berapa ya? Coba ya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 guys, sama yang itu 9. Oke. 9. Semoga masih ada sih di bawah sana. Ini bedanya yang batang 9 1 yang dengan terlihat. batang 2. Sebenarnya gimana menurut ayah? Kalau yang batang 1 itu buahnya lebih besar-besar. Kalau yang batang 2 standar dia enggak terlalu besar. Tapi bisa lebih banyak ya. Tapi lebih bisa banyak ya. Kalau batang 2. Kalau bisa
batang 2 bagus gitu. Oke. Yang kecil-kecil juga ada sih, tapi ini udah sore, jadi nanti kita bakal lanjut di vlog berikutnya ya, ketika umur ubi ini udah lebih tua dikit. Kita bakal liatin yang batangnya kecil juga sebenarnya ada isinya, bahkan mungkin lebih gede kan. Lumayan guys. Jadi dia tuh udah tinggi-tinggi banget. Ini aku nggak pernah lihat loh. Nggak pernah kontrol ke kebun. Cuma suamiku doang. Bismillah ya, mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Hasilnya maksimal sesuai dengan usaha kita yang udah maksimal. Just for information, ini kita udah buka lahan lagi. Guys. Bismillah, kita sambil nunggu ini nunggu pembersihannya selesai. Ini ranting-rantingnya mau diberesin dulu. Kita tanam lagi, insyaallah. Di sana ada bapak sama mamaku lagi TOT. Tanpa olah tanah, nyangkul, jonder, tenaga manusia guys. Oke, udah dulu karena ini udah maghrib. Nanti kita bakal lanjutin, dan insya Allah kalau nggak ada halangan ketika panen aku bakal ngevlog. Thank you so much for watching. Don't forget untuk subscribe,